Warga tak terima adanya pemecatan kadusnya. Warga berbondong-bondong ke kantor penghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rohil, melakukan aksi solidaritas di kantor kepenghuluan Balam Jaya. Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Aksi demo yang dilakukan warga Balam Jaya ini sangat beralasan, sebab ketiga kepala dusun yang ada di Balam Jaya dipecat, salah satunya Jarwansyah yang baru dilantik pada tanggal 4 September tahun 2023. Jarwansyah sebagai Kadus Balam Jaya dipecat atau diberhentikan oleh penghulu Balam Jaya, M. Nababan yang baru dilantik Bupati pada tanggal 29 November tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penghulu Balam Jaya, nomor 20, tahun 2023. Saat dikonfirmasi awak media, Jarwansyah tidak tahu apa kesalahannya, hingga M. Nababan memberhentikan dirinya dari jabatan Kadus bersama dua rekannya. Saya gak tahu pak, apa alasan pemberhentian diri saya sebagai Kadus, tiba-tiba saja saya diberhentikan tanpa tahu alasan dan kesalahan saya, ungkapnya. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri, nomor 67, tahun 2017, dalam pasal 1, nomor 5 disebutkan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk pelaksana teknis unsur kewilayahan. Sejak keluarnya Undang-Undang Desa dan Peraturan, sejak itu juga semestinya tidak ada lagi pemberhentian perangkat desa secara semena-mena. Tindakan kepala desa yang bertindak sewenang-wenang tanpa ada aturan memberhentikan perangkat desa, seakan kebal hukum. Aksi warga ini berujung kantor penghulu Balam Jaya oleh kaum ibu yang memang ikut dalam aksi demo di kantor kepenghuluan Balam Jaya. F. Samosir sebagai Kepala Urusan KAUR, Bidang Pemerintahan Desa Balam Jaya tidak dapat berbuat banyak, untuk menjawab berbagai pertanyaan dari warga. Saya tidak dapat menjawab, penghulu masih di bagan sipi api, sementara Sekdes masih di jalan katanya tadi waktu saya hubungi melalui seluler, ungkapnya. Sedangkan Camat Balai Jaya, Fauzan saat dikonfirmasi terkait hal ini, hanya menjawab singkat, saya lagi rapat. M. Nababan sendiri selaku penghulu Balam Jaya yang baru saat dihubungi melalui selulernya tidak aktif. Reporter Sujiono mengabarkan. Sekarang ini tanya-tanya sama dia, sanggup nggak? Bisa nggak dia mengeluarkan SK yang masaknya? Kalau bisa kami tunggu. Karena itu keputusan kami tadi. Tapi kalau misalnya Bapak berjanji, ya kami pun bisa berjanji. Siapapun bisa berjanji, besok bisa, kan bisa. Tapi bukan itu yang kami harapkan lagi. Maaf Pak saya, bisa Bapak dan dia bisa menunjukkan Pak dan masa jadi kami kembali. Kapan waktu SK kami ambil, kami akan kembali. Ya kalau dengan itu ya kami bermohonlah ya untuk bisa kantor ini kami tutup sementara waktu dulu Pak. Sebagai resiko tadi. Kalau misal kata Bapak pelayanan kan tetap berjalan, ya kami harap dengan pelayanan itu Pak penghulu sadar. Artinya begitu pentingnya pelayanan sehingga dia cepat turun ke sini sebenarnya. Kalau memang dia paham pelayanan tadi, bahwasanya penting, atau dari kabupaten apa sebagainya. Tapi karena dia tidak ada klarifikasi terhadap itu, ya kami harap ambil resiko tadi. Kurang lebih begitu ya Pak. Kami sampaikan bahwasanya ini adalah salah satu langkah kami untuk mengantisipasi kepada pemerintah, setiap pemerintah desa manapun, untuk berhati-hati, tidak melakukan sewenang-wenangnya, tidak melakukan semau-maunya atas kehendak pribadi. Ini sebagai antisipasi kita semua, setiap yang pergantian dan semua apapun yang diangkat harus sesuai dengan aturan-aturan undang-undang terdapat pada pasal 5 nomor 67 tahun 2017. Terima kasih. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kantor kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, resmi disegel oleh masyarakat. Dan secara administrasi kenegaraan juga tidak jelas. Jadi tidak diketahui apa penyebabnya. Tidak diketahui penyebabnya apa. Dan secara administrasi kita perhatikan, kalau misalnya tidak tahu sebabnya, kalau misalnya ada administrasi kami masih mau menerima. Sedangkan kami konsultasi dengan Camat Balai Jaya bahwasannya kepala desa belum ada berkonsultasi
bahwasanya salah satu syarat kenapa diberhentikan perangkat desa ketika kepala desa bisa berkonsultasi, berkomunikasi, berdialektika dengan kantor camat oleh Bapak Camat. Sampai sekarang kami jumpakan dan kami konfirmasi bahwasanya Bapak Camat tidak ada berjumpa dengan kepala desa berkonsultasi untuk pemindahan atau pergantian perangkat desa. Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Pak Jarwansyah. Informasi, Pak, dari kelurahan ada pemecatan, Pak. Itu Ya. kapan itu, Pak, pemecatannya, Pak? Udah 2 minggu yang lewat, Pak. 2 minggu yang lewat, Pak. Ya. Ada kira-kira masalah Bapak sama orang kepenguluan? Nggak ada, Pak. Kayaknya nggak ada masalah. Baru 2 minggu dia menjabat, Pak. Dari mana dia tahu kesalahan saya, Pak? Iya, Pak ya. Waktu pemecatan itu, Pak, ada nggak koordinasi dari pemerintahan desa untuk sama Bapak gitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Tahu-tahu datang ke rumah sudah pemecatan itu. Saya pun tidak ada menerima. Anak cucu saya menerima itu, Pak. Tanpa SP, Pak ya? Tanpa SP. Nggak ada SP, nggak ada saya dipanggil ke kantor, nggak ada apa-apa. Ngantar surat apanya jam berapa kira-kira, Pak, kemarin tuh? Saya nggak tahu, Pak. Saya pas nggak di rumah itu, Pak. Nggak di rumah, Pak ya. Yang menerima, Pak? Cucu saya, Pak. Oh, cucu, Pak ya.